Allah Bapa, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah kepadamu, kami boleh menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami dan roh dan kebenaran. Dan biarlah puji-pujian, penyembahan kami ini dan doa ini menyenangkan hatimu dan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Bapa. Tutup bungkus ibadah ini dengan kuasa dalam Yesus. Segala kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Tuhan, iblis setan yang ingin mengganggu ibadah ini, kami sehati mengikatnya di dalam nama Yesus Kristus dan menolaknya di dalam nama Yesus Kristus dan memutus sangkalkan kuasa kegelapan itu di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami siap mendengarkan firman dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati semuanya. Renungan kepada kita yaitu dari Yakobus 4 ayat yang ke-7. Yakobus 4 ayat yang ke-7 dikatakan di situ, kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sekali lagi. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahwa firman Tuhan ini berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis dan ia lari daripada. Bagaimana supaya kita tunduk kepada Allah? Tunduk kepada Allah artinya kita mau melakukan firman Allah. Jikalau engkau mengasihi Tuhan, lakukanlah firman-Nya. Kalau kita mau tunduk kepada Allah, maka kita benci kepada dosa. Kita tidak kompromi dengan dosa lagi. Kita tidak kompromi dengan iblis setan yang menyesatkan itu. Tetapi kita intim dengan Tuhan. Lawanlah iblis. Tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis. Dia lari daripada. Ketika kita tunduk kepada Allah, maka kita mendapatkan kuasa dari surga. Sebab kita percaya kepada firman-Nya. Firman itu sangat besar kuasanya. Firman itu kuat, hidup, tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia masuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan seluruh, dan dapat membedakan pertimbangan pikiran manusia. Di dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan itu. Firman itu dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan dalam Injil, karena Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang-orang percaya, terutama orang-orang Yahudi, kemudian orang-orang Yunani, termasuk saudara dan saya. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Karena Injil itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, seperti ada tertulis, orang benar hidup karena iman. Jadi tunduk
kepada Allah itu harus benar-benar kita taat kepada firman Allah. Tanpa kita taat kepada firman Allah, maka kita tidak akan dapat melawan iblis. Iblis tidak akan lari. Bahkan iblis itu mencemooh. Kalau tidak kuat dengan firman Tuhan, tidak kuat tunduk kepada Allah, maka iblis bisa menuduh saudara. Pengalaman kami ketika kami melayani pelepasan, maka iblis menuduh. Contohnya, dikatakan engkau adalah bukan hamba Tuhan, tetapi hamba uang. Berkali-kali diulangi itu, dia intimidasi hamba Tuhan itu. Setelah ditanya kepadanya, hamba Tuhan yang mana? Dan dia katakan, hamba Tuhan yang di sana. Dia tidak mau membaptis saya, katanya. Saudara yang diberkati, kalau saudara tidak tunduk kepada Allah, maka iblis akan menggoncang hidup, akan menjerumuskan saudara. Dan hari ini kita diingatkan, tunduklah kepada Allah, baru saudara bisa melawan iblis. Tanpa kau tunduk kepada Allah, saudara tidak bisa mengusir roh jahat itu. Lawanlah iblis. Bagaimana melawan dia? Usir dia di dalam nama Yesus Kristus. Dikatakan di dalam Alkitab, akhirnya hendaklah kamu kuat. Di dalam hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Pergunakanlah perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Karena itu, pergunakanlah perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan kamu tetap berdiri setelah engkau menyelesaikan pekerjaan. Karena itu dikatakan, berdirilah tegak, berikan pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, kaki yang berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman supaya kamu dapat menghadapi, mengadakan apa? Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai iman kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Dan terimalah ketumpuk keselamatan dan pedang roh, yaitu firman. Jadi
Jadi saudara, kita mempunyai kekuatan di dalam Tuhan, di dalam kuasa-Nya. Kita harus mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, supaya kita dapat mengadakan, supaya kita bertahan melawan tipu muslihat iblis. Begitu berbagai macam tipu muslihat iblis pada hari-hari ini. Bisa dia masuk di dalam segi kehidupan manusia dengan tidak sadar. Dikatakan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Bukan yang nyata. Bukan berbentuk manusia. Tetapi dia itu adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini dan roh-roh jahat di udara. Jadi dia roh, bukan roh yang baik, tapi roh jahat. Tidak kelihatan. Dia bisa melalui orang yang sudah meninggal. Dia tipu. Dia bilang, hormatilah bapakmu. Kan bukan, dulu kan engkau dilahirkan oleh mama. Masa dia sudah meninggal, engkau tidak menyembah arwahnya di kuburannya? Ayo kita rame-rame sekeluarga ke kuburan mama. Saudara yang berkati oleh Tuhan, enggak ada lagi hubungan orang yang mati dan orang yang hidup. Sesuai dengan firman Allah di dalam Pengkhotbah 9 ayat ke-5 sampai dengan ke-8. Enggak ada kasih lagi mereka kepada mereka. Enggak ada dendam lagi kepada mereka. Enggak ada kesal lagi. Enggak ada hubungan lagi orang hidup dan orang mati. Tapi iblis bisa masuk. Dia tipu apa-apa. Kan bisa dia pakai juga firman Tuhan. Dia katakan, hormatilah ayah ibumu supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan kepadamu. Bukankah Alkitab berkata demikian? Jadi nggak apa-apa kok kalau kamu menyembah mamamu yang udah mati itu di kubur sekarang. Itu adalah penyesatan. Hanya waktu orang tua kita hidup, kita hormat kepadanya. Setelah itu, setelah meninggal, tidak ada hubungan. Saya diingatkan, kalau perlu foto di dinding jangan ada lagi. Itu kan mengingat-ingat yang orang yang sudah mati. Foto yang sudah, orang yang sudah meninggal itu tidak menyelamatkan sesuatu. Hanya mengingat masa lalu. Itulah cara iblis menipu manusia. Banyak cara dia lakukan. Dia katakan bahwa kita tetap berdiri untuk melawan iblis itu. Jangan duduk. Artinya siap siaga. Inilah dadaku, mana engkau iblis, ku hajar kau pada saat ini. Ku siksa engkau dalam nama Yesus Kristus. Berikat pinggangkan kebenaran dikatakan di situ. Perlengkapan senjata Allah yang pertama, berdiri tegak. Kedua, berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang ini harus benar. Kalau ikat pinggang enggak benar memasangnya, celana saudara akan kedodoran. Bahkan bisa memalukan, lepasnya kalau longgar.
harus rapi. Jadi ikat pinggang kebenaran, yaitu firman Allah. Firman Allah itu harus pas di tubuh kita, harus pas di pinggang kita. Berbicara tentang ikat pinggang itu, berbicara tentang firman Allah. Secara fisik ikat pinggang itu, kalau militer, polisi, satpam, digantungkan berbagai alat perlengkapan senjata, dilengkapi dengan alat-alat untuk berperang, yaitu revolver atau senjata. Revolver itu, senjata itu, pistol itu untuk berperang melawan musuh. Digantung di sebelah kiri, di sebelah kanan, di sebelah kiri digantung sangkur, berbicara tentang senjata firman Allah. Digantung file flash di sini, agak ke belakang dikit. Tahu file flash? Tempat air. Ketika engkau haus, maka engkau minum air dalam peperangan itu, yaitu berbicara tentang Roh Kudus. Jadi harus berikat pinggang dan tidak benar. Kita lihat isi dari ikat pinggang itu, perut. Isi perut itu diisi dengan firman Allah. Kita makan firman Allah. Bukan makan makanan yang tidak halal atau haram, tapi makan makanan yang halal, yaitu firman Allah. Halal. Katakan halal. Saudara yang diberkati, jadi pas di tubuh kita ikat pinggang kebenaran itu. Kedua, yaitu berbaju zirakan keadilan. Senjata kita berbaju zirakan keadilan. Baju zirah berbicara tentang rompi, harnas, untuk menahan serangan musuh. Ketika musuh menembakkan panah-panahnya, itu panah-panah sejahat itu, maka tidak akan tembus di paru-paru saudara, di jantung saudara, karena ada rompi, ada baju zirah, yaitu firman Allah. Ada darah Yesus yang melindungi kita. Makanya kita selalu berkata, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Kita di cover oleh darah Yesus Kristus. Tubuh kita dilindungi oleh baju zirah. Lalu yang ketiga, keempat, senjata Allah yang memperlengkapi kita, yaitu kaki yang berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Loh, kok bukan mulut? Tentu kita bertanya. Kaki itu membawa kita berjalan untuk pergi memberitakan firman Allah. Karena firman Allah berkata, pergilah, jadikan bangsa menjadi muridku, supaya mereka diselamatkan juga. Jadi kita harus berjalan, pergi. Memang mulut dipergunakan untuk itu, tapi
Duluan kita pergi berjalan, baru mulut kita yang berbicara. Jadi berbicara tentang kaki di sini, berbicara untuk pergi ke orang-orang yang perlu untuk bertobat. Yang kelima, yaitu dalam segala keadaan pergunakan perisai iman untuk memadamkan semuanya godaan iblis. Jadi kita padamkan dengan iman. Tanpa saudara beriman untuk melawan iblis, nggak bisa apa-apa. Kadangkala kalau kita sedang berdoa, atau kadangkala sedang berperang kita, datang dia goda, kamu aja baru buat dosa. Atau dia katakan, bisa nggak ya? Bisa nggak sembuh penyakit ini? Dia buat orang supaya bimbang. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Tanpa iman kita nggak bisa. Punya iman yang kuat kepada Tuhan Yesus Kristus, dan dengan berkata, aku adalah anak Allah, aku berasal dari Allah, aku mengalahkan nabi-nabi palsu, dan roh yang ada di dalamku lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Dengan memperkatakan itu, maka iman kita muncul lagi. Haleluya. Saudara harus beriman. Ada bisu. Orang bilang, itu kan dalam nama Yesus Kristus saya perintahkan kamu keluar. Penyakit bisu keluar ya. Nggak perlu lagi ke dokter, karena imanmu sebiji sesawi itu dapat engkau memerintahkan gunung masalahmu tercampak di dalam laut. Lenyap sekejap penyakit itu. Dengan telepon engkau mendoakan orang yang sakit di seberang lautan, doakan sembuh. Di tempat mungkin 1,5 kilo, doakan melalui telepon dengan iman, sehingga panah-panah iblis itu tidak mempan terhadap orang yang sakit itu, karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara punya iman? Pertahankan imanmu. Banyak baca firman, maka imanmu semakin muncul. Tapi kalau saudara tidak baca firman, iman itu tidak akan kuat untuk bertumbuh. Mungkin anakmu sakit, perlu engkau tanya, mengapa anak saya sakit? Mengapa anak saya panas? Mengapa anak saya ngomel terus di tengah malam sepanjang malam? Perlu bapaknya introspeksi diri. Perlu mamanya introspeksi diri. Mungkin engkau pergi ke dukun supaya engkau mendapatkan pekerjaan. Tidak berharap kepada Tuhan, tapi berharap
kepada manusia? Atau engkau berharap kepada dukun? Sadarlah bahwa tipu muslihat iblis itu berbagai macam cara. Bisa melalui pekerjaan. Susah dapat pekerjaan di kota Dumai. Udahlah, pergi ke dukun. Lawan dalam nama Yesus. Takutlah kepada Allah. Jangan takut miskin. Halo? Takutlah kepada Allah. Jangan takut miskin. Kalau takut miskin, maka orang akan datang ke Gunung Kawi. Orang akan datang ke Ali Nujum. Tapi takutlah akan Tuhan. Bagaimana kita takut kepada Tuhan? Yaitu kita hormat kepadanya, melakukan firman. Tapi bagaimana suamiku sekarang ini, Pak? Dia pulang ke rumah jam 2 subuh, langsung tidur. Pagi jam 7 udah berangkat lagi. Ya doa, istri doa. Halo istri-istri, doa. Yang selanjutnya, keenam, menerima ketupung keselamatan. Berbicara tentang ketopong keselamatan ini, berbicara tentang helm, topi. Itulah yang melindungi kepala saudara, helm. Melindungi tubuh kita. Ketopong keselamatan ini berbicara tentang Yesus Kristus. Di dalam alam nyata pakai helm, ketika terbentur, ditabrak mobil, jatuh engkau di aspal, maka kepala saudara atau kepalaku tidak pecah. Mengapa? Karena helm yang digunakan itu helm standar. Standar keselamatan, bukan helm proyek yang hanya diginikan. Begitu angin bertiup, maka lepas helm itu, tabrakan, kepalanya pecah. Naik sepeda motor, pakailah helm yang benar. Pakai tali yang benar. Artinya, engkau jadikan Tuhan itu sebagai pelindungmu, maka harus pas. Pasangkan, percaya kepada Dia. Pas di atas kepalamu, pas di leher. Dia lindungi seluruh panca inderamu dan Dia lindungi seluruh tubuhmu. Kalau kepala udah pecah, seluruh tubuh mati. Saudara yang berkata, terimalah ketopong keselamatan. Terimalah Allah itu, Tuhan Yesus Kristus dan firman itu. Dan pedang roh. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Banyak baca firman, engkau semakin mahir menggunakan perisai itu. Engkau semakin mahir menggunakan senjata itu. Bagaikan orang yang main anggar. Main anggar. Engkau pintar memainkannya, maka engkau akan selamat ketika engkau diserang. Bahkan engkau keluar sebagai umat pemenang. Demikian juga firman Allah itu kita bisa mempergunakannya dengan tepat sasaran. Ketika kita menggunakannya tepat sasaran,
maka musuh kita terkapar. Dia susah. Saya minta saudara, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Saya mau menantang saudara untuk saudara dilepaskan dari kuasa-kuasa yang gelap. Mungkin saudara berkata, mana ada kuasa kegelapan di diri saya. Memang tidak kelihatan. Tapi rata-rata manusia yang belum pelepasan, ada 70 roh yang harus diselesaikan dari tubuhnya. Mau tahu? 1. Pernahkah saudara sakit hati? Halo? Pernah? Apakah udah dilepaskan dalam nama Yesus? Udah diusir? Belum. Belum kan? Didoakan, diikat, diusir dalam nama Yesus. Oke. Sakit hati. Pernahkah saudara mencuri barang sesuatu? Katakan itu wanita. Ini saya pakai cap ini dulu lah. Cap ini, cap. Wih, cantik ya. Ada lagi merah-merahnya di cap itu. Kayak cantik. Tanpa izin pemilik engkau ambil. Itu mencuri. Apakah saudara tidak pernah mencuri? Berarti orang jemaat di sini semua belum pernah mencuri. Enggak pernah mencuri sekali, 10 kali ya. Saya pernah mencuri. Pernah. Bukan mencuri uang kecil, uang besar. Saya akui dan saya minta ampun di hadapan. Mencuri mangga apalagi. Mencuri ayam pernah. Malam-malam. Paginya suruh orang jual. Tapi saya minta ampun kepada Tuhan. Sudah dilepaskan. Dan berkali-kali saya dilepaskan. Begitu ingat catat. Ingat catat. Mungkin saudara belum curi ayam. Tapi curi ayam di atas piring kawan. Iya. Ya. Bukan jatah kita, tapi kita makan jatah orang. Nah, itu namanya mencuri. Halo. Minimal ada 70 roh itu. Roh agamawi. Tahu roh agamawi? Gereja sih ke gereja. Tapi di luar juga. Di dalam rohani, di luar rohani. Saya himbau saudara, mendaftarlah kita layani saudara. Supaya diselamatkan. Yang menyelamatkan bukan pendeta, tapi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Menerima ketopong keselamatan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya, mengakui dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus telah dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya satu-satunya Tuhan yang bisa menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus.
Selain daripada itu tidak akan mungkin orang bisa menyelamatkan. Yang terakhir, yaitu dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kita diperlengkapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan senjatanya, yaitu doa yang bertalu-talu, doa yang terus menerus. Tidak ada hari tanpa doa, tidak ada waktu yang disia-siakan, tetapi selalu ingat Tuhan. Apa saja yang engkau lakukan, berdoa, berdoa, berdoa. Kadang orang bilang jawabannya berdoa, berdoa, berdoa. Aku udah berdoa, tapi nggak dijawab juga doaku. Ya perlu dipertanyakan, mengapa doamu tidak dijawab oleh Tuhan? Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Itu jawabannya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dengan Tuhan, yaitu dosa, kejahatan. Itu yang memisahkan. Makanya perlu pelepasan tadi. Perlu pelepasan. Iya, saya udah 5 kali dilamar, udah tukar cincin, bahkan undangan sudah beredar, nggak jadi juga menikah. Saudara yang diberkati, perlu pelepasan. Udah menggebu-gebu cintamu kepadanya. Bukan cintaku kepadaku ucap, tapi cintanya kepada dia. Tapi karena dosa, ada aja lah, ada aja. Atau menikah, belum sebulan, pulanglah ke rumah mamamu. Itu perlu pelepasan. Doa, doa, doa terus menerus, berdoa di dalam roh. Amin. Hanya 4 orang yang bilang aminnya, yang 150 orang diam. Tapi memang aminnya dalam hati. Haleluya. Saudara, pergunakan perlengkapan senjata Allah ini. Ini adalah kekuatan Tuhan, kekuatan Allah. Dan inilah kekuatan kita. Kalau mau sungguh-sungguh mempergunakan perlengkapan senjata Allah, maka engkau dapat mengalahkan kuasa kegelapan. Amin. Haleluya, luar biasa Tuhan Yesus. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dan dia lari daripada Allah. Tunduklah kepada Allah, pergunakanlah perlengkapan senjata Allah. Itu artinya tunduklah kepada Allah dengan mempergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, dan iblis lari daripadamu. Amin.